Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Negeri 2 Tegal dimanapun berada. Pak Guru berharap semoga kalian beserta keluarga diberikan kesehatan dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membawakan atau meneruskan materi tentang bab 4, yaitu suhu dan perubahannya. Simak video ini sampai habis supaya kamu jelas dan paham. Ikuti pengerjaan soal-soal latihan pada video kali ini. Kemudian nanti di akhir kalian ada PR untuk menjawab soal latihan. Oke, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian tuliskan nama dan kelas, serta klik like dan kirimkan ke teman lain. Oke, siswa-siswi MTS Negeri 2 Tegal dimanapun berada. Pada video pertama kita sudah membahas tentang termometer, pengertian dan macam-macam termometer. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas adalah perubahan skala suhu atau konversi skala suhu termometer. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, ini termometer kan ada 4 yang banyak digunakan: Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, masing-masing termometer ini memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah diambil dari es yang sedang mencair, sedangkan titik tetap atas diambil dari air yang sedang mendidih. Kita lihat pada Celcius ini titik tetap bawahnya 0, kemudian atasnya adalah 100. Jadi di sini ada skala yang jumlahnya 100 skala. Ya, ini untuk Fahrenheit atau simbolnya F ini ya. Titik tetap bawahnya 32 dan titik tetap atasnya 212. Sehingga dari sini sampai ke sini ada sekitar 180 skala. Kemudian di sini untuk yang Reaumur, titik tetap bawahnya 0 dan atasnya 80, maka ada 80 skala. Yang terakhir Kelvin. Kelvin ini biasa digunakan di dalam ilmu pengetahuan, jadi banyak menggunakan suhu Kelvin. Nah, ini merupakan satuan internasional ya. Ini titik tetap bawahnya 273, tetapi titik tetap atasnya 373, sehingga ada 100 skala. Nah, kalau kita buat perbandingan ya, di sini berarti ini kan 100 dibagi 20 sama dengan di sini 5 ya. Kemudian 180 dibagi 20 sama dengan 9, di 5 dibanding 9. Kemudian di sini Reaumur 80 berarti ada 4 skala. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, di sini ada 5 karena pada Kelvin jumlahnya ada 100 skala. Nah, ini kalau dibuat perbandingan. Nah, makanya di sini kalau konversi kan merubah. Misalnya dari Celcius dirubah ke Fahrenheit atau ke Reaumur atau ke Kelvin ya. Namanya konversi skala. Nah, sekarang kita coba, di sini sudah dibuatkan tabel rumus ya. Nah, ini kita lihat tadi perbandingannya 5 banding 9 banding 4 banding 5. 5 di sini adalah Celcius ya. Kemudian 9 adalah Fahrenheit dan 4 di sini adalah Reaumur, sedangkan 5 di sini adalah Kelvin. Nah, di sini cara membaca tabel rumus ini begini. Ketika kita mencari dari Celcius ke Reaumur, nah, ini ke sini. Nah, ini berarti Celcius dirubah menjadi Reaumur. Maka di sini rumusnya R sama dengan 4/5 dalam kurung ya, kali derajat Celcius.
Demikian juga di sini Celsius ke Kelvin, maka Celsius hanya ditambahkan ke 273. Dari Celsius ke Fahrenheit 9/5 kali derajat Celsius ditambah 32. Jadi cara membacanya seperti itu. Kalau misalnya dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Fahrenheit ini ya. Kemudian dari Reaumur sekarang, Reaumur ke Celsius. Nah, ini rumusnya C dalam kurung 5/4 kali R. Demikian juga di sini dari Fahrenheit ke Celsius 5/9 dalam kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32. Kelvin, dari Kelvin ke Celsius maka C sama dengan Kelvin dikurangi 273. Jadi cara membacanya seperti ini. Makanya nah ketika kita akan membuat misalnya contoh soalnya pada halaman berikut, ini contoh soal. Jika termometer Celsius menunjukkan angka 30, berapakah skala yang ditunjukkan Reaumur? Jadi di sini Celsius berarti ada jawabnya 30 Celsius, derajat Celsius ini ya, sama dengan pertanyaannya titik-titik berapa derajat Reaumur. Nah ini, maka rumusnya seperti kamu lihat di dalam tabel, ada 4/5 ya, 4/5 perbandingannya dikalikan derajat Celsius 30. Ini C nya itu 30. Oke, sama dengan berapa? Nah kita lihat 30 bagi 5 6 ya, berarti sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 derajat 24 derajat Reaumur. Jadi kalau suhu atau skala Celsius menunjukkan angka 30, maka yang ditunjukkan oleh Reaumur sama dengan 24. Kenapa ini kok jadi 6? Karena ini supaya gampang, 4 kali 30 bagi 5 kan 6 sama dengan 24. Oke, sekarang contoh yang kedua. Apabila termometer Celsius menunjukkan angka 40, jadi di sini 40 derajat Celsius dijadikan Fahrenheit, derajat Fahrenheit, maka dilihat di tabel rumusnya menjadi 9/5 ya, dikalikan derajat Celsiusnya ini berarti kalikan 40 ditambah 32. Nah ini, nah 40 bagi 5 sama dengan 8, maka sama dengan 9 dikalikan 8 ditambah 32. 9 kali 8 berapa? 72. 72 ditambah 32 sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Jadi kalau suhu atau termometer Celsius angkanya 40 derajat, maka pada Fahrenheit angkanya menunjukkan 104 derajat. Oke, sampai sini paham? Oke, berikutnya contoh soal nomor 3. Jika apabila termometer Celsius menunjukkan angka 80, berapakah yang ditunjukkan oleh Kelvin? Nah, ini juga
gampang. Jadi 80 derajat Celcius ini sama dengan berapa derajat Kelvin. Nah, tinggal menambahkan. Kalau kamu lihat di rumus ya, jadi 80 ditambah 273 ditambah 273 sama dengan berapa? Sama dengan 353 derajat Kelvin. Jadi kalau Celcius menunjukkan angka 80, maka pada Kelvin ditunjukkan angkanya menjadi 353 derajat Kelvin. Nah, yang keempat, jika termometer Reaumur menunjukkan skala 180, di sini berarti 180 Reaumur, derajat Reaumur ya ini ya, R. Pertanyaannya, berapakah ditunjukkan oleh derajat Celcius? Jadi dibalik ini sama soal nomor 1. Maka Celciusnya sama dengan berapa? Kalau melihat di rumus sama dengan 5/4 dikalikan 180 sama dengan ini dicoret berapa? 20, kemudian sama 25, 45, 5 kali 45, 5 hasilnya 5 dikalikan 45 sama dengan berapa? Sama dengan 225 derajat Celcius. Jadi kalau Reaumurnya 180, Celciusnya 225. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke, nah ini PR yang harus kamu kerjakan ya. Cukup 5 saja dikerjakan, kemudian jawabannya difoto atau di screenshot, kirim ke WA-nya Pak. Oke, demikian saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga kamu memahami apa yang telah Pak Guru sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa klik tombol merah subscribe di bawah video bagi yang belum. Kemudian silakan like dan share ya. Bagikan kepada teman-teman jika memang ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa soal-soal latihannya dikerjakan, kemudian kirimkan hasil kerjanya di screenshot atau di foto ya, kemudian kirim ke nomor HP-nya Pak Guru atau nomor WA-nya Pak Guru. Jika tidak mengetahui silakan tanya kepada wali kelas. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.